Surat Wadihah. Bisa mungkin untuk mengefektifkan waktu. Ini adalah pengajian Sabahul Malakas, kita masih pembahasan uslub ya. Akhir-akhir insya Allah jika waktu ini bisa sampai selesai, kita selesaikan pembahasan uslub. Sekarang masuk uslubul istighatsah. Pada Ustaz Zahid saya persilakan. Baik. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah naltaqi marratan ukhra على مائدة صباح الملخص. نعم، وبين أيدينا كتاب ملخص قواعد اللغة العربية للسيد فؤاد نعمة، ونحن الآن في صفحة 188 في أسلوب الاستغاثة. نعم. نقرأ ماذا قال المؤلف. اللهم اغفر لنا ولشيوخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف: أسلوب الاستغاثة. أسلوب الاستغاثة أسلوب من أساليب النداء يستعمل لطلب الخلاص من شدة. Jadinya uslub istighatsah atau gaya bahasa atau bentuk istighatsah adalah uslub dari uslub an-nida. Itu an-nida memanggil, atau yang kita lebih familiar dengan kata munada, karena an-nida dibahas dalam bab al-munada yang digunakan untuk meminta agar cepat, misalnya suatu keadaan yang sulit, suatu keadaan yang berat, agar seseorang bisa terlepas dari keadaan tersebut. Contohnya apa di sini? Contohnya ya la rijalil inqadhi lidh-dhallin. Ya la rijalil inqadhi lidh-dhallin. Wahai, apa rijalul inqadh? Rijalul inqadh. Apa itu rijalul inqadh? Al-munqidh. Apa artinya al-munqidh? Nah, penyelamat. Menyelamatkan. Iya, al-inqadh artinya penyelamatan. Rijalul inqadh juru selamat. Ya enggak? Atau apa bahasa yang lebih tepatnya? Itu orang-orang bertugas menyelamatkan. Nah, lidh-dhallin, untuk orang yang tersesat, bantulah orang yang tersesat. Atau kita bilang ya la rijalil inqadhi lil ghoriqin atau lil ghoriq. Ya la rijalil inqadhi lil ghoriq. Wahai orang-orang yang ini atau juru selamat, bantulah siapa? Al-ghoriq, yaitu orang yang tenggelam. Misalnya ala sabilil mithal. Wa thaniyan qala al-muallif yatakawwanu uslubul istighatsati min 3 arkan. Nah, uslub istighatsah itu terdiri dari 3 komposisi, dari 3 hal yang harus terpenuhi, yang mesti terpenuhi di dalam uslub istighatsah. Ada 3 rukun. Yang pertama, apa? Adatul istighatsati wahiyya ya. Nah, adat istighatsah, dan seperti kita tahu
di pembahasan sebelumnya, yaitu pada syarat, terus apalagi pembahasannya igra wa tahdzir, itu ada uslub, ada arkan-arkannya, ada rukun-rukunnya, dan adat, yaitu yang digunakan untuk istighatsah di sini hanya ya, wala yustaghatsu bi ghairiha min adawatin nida, dan tidak digunakan selain ya. Nah, dalam adawatun nida tidak digunakan selain ya. Jadi hanya menggunakan ya, ada tulis istighatsati. Nah, hanya menggunakannya. Nah, hasil yang kedua, al-mustaghatsu bihi. Apa ini al-mustaghatsu bihi? Al-mustaghatsu bihi yaitu apa? Untuk ya tempat kita minta pertolongan kepada siapa? Kita itu minta tolong, yang diminta tolong dengannya. Wa yakunu daiman majruran bilamin maftuhatin, dan selalu majrur dengan lam maftuhah, la rijalil inqadh. Lam di sini yaitu lam yang mengikuti uslub adat istighatsah, atau yang ada dalam uslub istighatsah. Walaupun lam ini tidak harus ada dan bisa diganti dengan yang lainnya. Nah, tapi pada asalnya menggunakan lam. Nah, selanjutnya al-mustaghatsulah yaitu yang dimintakan tolong siapa, atau orang yang ditolong. Nah, wa yakunu majruran bilamin maksuratin yaitu lidallin, wa yajuzu an yujarra bimin misal ya lal muslihina minal fasadi, ya lal muslihina minal fasad. Nah, jadi di sini lam di sini bisa diganti dengan min. Dan al-mustaghatsu bih sebenarnya ada bentuk lain dari al-mustaghatsu bih selain yang disebutkan di sini. Contohnya yaitu lam itu bisa diganti dengan alif. Nah, lam ini bisa diganti dengan alif. Apa contohnya? Ya muslihan lil fasad. Contohnya ya muslihan lil fasad. Atau bisa juga ditambahkan ha seperti ha usakat, seperti yang kita temukan di dalam di dalam munada. Contohnya misalnya ada orang tenggelam, terus kita panggil orang-orang yang menyelamatkan, ya qaumah lil ghuriq, ya qaumah lil ghuriq. Boleh ditambahkan ha usakat. Dan bisa juga bentuknya seperti munada, yaitu ya qaumu lil ghuriq, ya qaumu lil ghuriq, bisa. Nah, dan ada malhudhah di sini. Katsiran ma yusta'malu uslubul istighatsati litabiri 'anil ta'ajjub, dan banyak juga uslub istighatsah ini digunakan untuk ta'ajjub. Nah, digunakan untuk ta'ajjub. Contohnya di sini ya lal ajabi, ya la jamaliz zuhur. Wa fi hadhihi al-halah yuzhabu al-mustaghatsu lah.
Dan di dalam kondisi ini al-mustaghathulah, yaitu yang bagian terakhir, itu dihapus. Wa yusamma hadzal uslubu bi uslubin nida'i at-ta'ajjubi. Dan ini dinamakan dengan nida'u at-ta'ajjub. Nida'u at-ta'ajjub. Nah, وقد سبق شرحه عند دراسة المنادى. Selanjutnya di sini ada bab uslubul istifham. Uslubul istifham. Nah, kita baca uslubul istifham, ta'rifu uslubul istifham. نقرأ أسلوب الاستفهام أسلوب يستعمل للاستفسار عن شيء ما. Uslubul istifham adalah uslub yang digunakan untuk istifsar. Apa itu istifsar? Untuk meminta penjelasan. Nah, istafsaro yastafsiru. Kita meminta tafsiran, meminta penjelasan dari sesuatu, dari sesuatu tertentu. Dan jika kita lihat artinya, apa arti istifham? Apa kira-kira arti istifham? Tambahan alif, sin, dan ta itu yufidu madza? Meminta pemahaman. Nah, yufidu at-talab. Yufidu at-talab. Nah, yufidu at-talab. Jadinya di sini talabul fahmi, uslubul istifham dan mafhum ya uslubul istifham. Awal wadih la yuwaddah. Misal mata imtihan, kapan ujian? Nah, jelas. نقرأ ولهذا الأسلوب أدوات تسمى أدوات الاستفهام وكل استفهام يتطلب جوابا. Dan uslub ini memiliki adawat yang dinamakan adawat istifham, dan setiap istifham itu meminta jawaban. Nah, ingat, ini adalah hukum asalnya atau defaultnya. Istifham, pertanyaan, itu membutuhkan jawaban. Yang dimana kita tahu, insya Allah, di sana ada pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Nah, insya Allah. Nanti kita baca. Kita baca dulu di sini. Adawatul istifham nau'an. Adawat istifham ini terbagi menjadi dua. Ada huruful istifham dan ada asma'ul istifham. Asma'ul istifham. Yang pertama harful istifham. Harful istifham. Harfal istifham huma. Jadinya di sini istifham itu memiliki dua huruf. Memiliki dua huruf. Yang pertama, hal yustafhamu biha an madmunil jumlatil musbatah wa yakunul jawabu na'am fi halatil itsbat wa la fi halatin nafi. Dan huruf yang pertama adalah hal, dan ini digunakan untuk menanyakan kalimat positif. Apa itu kalimat positif? Yang bukan kalimat negatif, tidak ada penafian di situ. Tidak ada penafian di situ. Dan kita jawab na'am untuk halal isbat, untuk ya jawabannya itu positif, dan la jika jawabannya negatif. Contohnya, hal qara'ta hadzal kitaba, hal qara'ta hadzal kitaba. Nah, ini kalimat positif, tidak ada nafiyah di sini.
Apakah kamu sudah membaca buku ini? Jawabnya na'am aula. Bebas. Na'am jika sudah baca dan la jika belum baca. Baik. Al-hamzah. Kita lanjutkan. Al-hamzatu ala thalathati anwa'. Hamzah itu ada 3 ada 3 jenis. Yang pertama yutlaba biha ta'yin wahidin min syai'aini wa ta'ti ba'daha al-mu'adalah wa yakunu al-jawabu bi ta'yinil mustafhami anhu. Contohnya di sini. Yang ini di sini yang digunakan untuk pilihan, untuk opsi dari 2 hal. Dan digunakan itu untuk memberikan opsi ini atau ini. Dan jawabnya nanti salah satu dari pilihan ini. Contohnya ara'aita Muhammadan am aliyan. Ara'aita Muhammadan am aliyan. Apa kamu melihat Muhammad atau Ali? Dan jawabnya salah satunya. Aturidu khubzan am ruzzan. Aturidu khubzan am ruzzan. Aturidu qahwatan am syayan. Aturidu kitaban am qalaman. Aturidu apa lagi? Aturidu sahlan am suhfatan. Suhfah. Apa itu as-suhfah? Apa itu as-suhfah? Al-kul sakitun. Apa itu as-suhfah? Apa artinya sihaf? Sihaf. Mangkuk. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa wala ta'kulu fi sihafiha. Maksudnya jangan makan dari sihaf al-zahab dan fiddah. Apa arti sihaf? Nah, sihaf atau suhfah itu artinya apa? Suhnun kabir. Suhnun kabir. Kalau bahasa kita apa? Suhnun kabir. Nampan bukan Ustaz? Nampan. Nampan. Ala sabil al-muraja'ah. Baik. Selanjutnya yang kedua antakuna mithla hal wa yustafhamu biha an madmun al-jumlah al-muthbatah wa yakunu al-jawabu na'am aw la. Dan ini seperti hal. Nah, digunakan seperti hal. Aqra'ta hadzal kitab yang tadi yang pertama digunakan untuk apa? Digunakan untuk memilih dari 2 hal, pilih salah satunya, pilih saya atau dia misalnya. Nah, milih salah satu dari 2 hal. Dan yang kedua sama seperti hal, yaitu sekedar nanya aja, aqra'ta hadzal kitab, akalta hadzal ta'am, darasta hadzal kitab misalnya. Ila akhirih. Dan yang ketiga antakuna dakhilatan ala nafyin ay an mustafhama biha an madmunil jumlah al-manfiyah. Nah, digunakan untuk menanyakan jumlah atau kalimat negatif, digunakan untuk menanyakan di mana pertanyaan itu berbentuk kalimat negatif. Dan wa yakunul jawabu bala fi halatil itsbat wa na'am fi halatin nafyi. Dan ini kita sudah baca dan di pertemuan sebelumnya, beberapa pertemuan yang lalu, yaitu kita jawabannya bala jika itu positif isbat dan na'am jika nafi. Contohnya di sini alam taqra hadzal kitab, bukankah kamu sudah baca buku ini?
Kita jawab bilang bala jika sudah baca. Kita jawab bilang menggunakan na'am jika belum baca. Dan ada perbedaan memang di dalam bahasa kita, bahasa Indonesia. Contohnya kita mengatakan apa? Alam taqra hadzal kitab. Bukankah kamu sudah baca buku ini? Jika kita jawab apa? Tentu saja. Itu menunjukkan apa? Sudah baca atau belum? Sudah. Ya, itu menunjukkan sudah baca. Dan di dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, jika kita jawab menggunakan bukankah kamu sudah baca buku ini? Kita bilang iya. Menunjukkan apa? Sudah atau belum baca? Sudah. Menunjukkan sudah baca, dan memang ada perbedaan ya. Nah, menunjukkan sudah dibaca. Kapan artinya belum membaca? Jika kita jawab belum. Adapun di dalam bahasa Arab kita jawab menggunakan bala ini ketika sudah membaca, dan na'am ketika belum membaca. Baik. Intahaina min hurufil istifham. Kita lanjut ke asma'ul istifham. Kita baca asma'ul istifhami adawatun yus'alu biha an mufradin yutlabu ta'inuhu, yaitu asma istifham itu digunakan untuk menanyakan sesuatu yang yutlab, yang diminta untuk ditentukan. Kita langsung ke contoh agar lebih jelas. Asmaul istifham ya, dan isim istifham itu man. Ini ada man lil aqil. Man digunakan untuk lil aqil, orang berakal. Contohnya man rafa'al ilma 'ala ardil muharrarah, atau man ma'i, man ma'aka, man yashrabul ma'a, atau man ya'kulul khubza, man yajlisu huna, ila akhirih. Man digunakan untuk menanyakan sesuatu yang berakal, itu untuk menanyakan manusia atau orang. Nah, dan ma li ghairil aqil digunakan untuk yang tidak berakal seperti hewan dan benda-benda yang lainnya. Contohnya ma hiyal qususul lati qara'taha, ma hiyal qususul lati qara'taha. Nah, cerita apa yang kamu sudah baca? Atau mal kitab alladhi qara'taha, ma hadha, jika sesuatu itu tidak berakal kita mengatakan ma hadha, ila akhirih. Selanjutnya mata lizzaman, mata lizzaman. Mata hadarta, mata akalta, mata ta'kul, mata nadhab, mata nadrus, atau mata darasta, ila akhirih. Dan ini untuk menunjukkan masa. Kapan dalam bahasa kita? Kapan? Dan aina menunjukkan tempat. Di mana? Aina taqa'u az-zaqaziq. Az-zaqaziq. Apa arti az-zaqaziq? Apa itu az-zaqaziq? Nah, aina taqa'u az-zaqaziq? Zaqaziq itu nama tempat ya. Zaqaziq nama tempat di mana? Di Mesir, kota di Mesir, sebuah ibu kota di Mesir. Nah, atau di dalam bahasa kita Zagazig. Pernah dengar nggak Zagazig? Selanjutnya kam alal adad, untuk menunjukkan jumlah. Nah, kam kitaban qara'ta, atau kam qalaman katabta bihi. Nah, ila akhirih. Dan kam ada yang digunakan untuk istifham seperti ini, dan ada nanti kam yang digunakan untuk apa? Menunjukkan betapa banyak. Dan yang isim yang setelahnya itu majrur. Misalnya kita bilang
Betapa banyak buku yang kamu baca. Sungguh banyak buku yang kamu baca. Kam kitabin qara'ta. Betapa banyak buku yang sudah kamu baca. Nah, kam menunjukkan yang banyak. Tidak ada perbedaan. Sebenarnya kaifa lil hal. Kaifa bagaimana untuk menanyakan kondisi. Misalnya kaifa ja'a Zaidun. Ini untuk menanyakan kondisi bagaimana Zaid itu datang. Atau bagaimana cara Zaid datang, bagaimana kok bisa dia datang. Bukan bagaimana kok bisa dia datang, tapi bagaimana cara Zaid itu datang. Bagaimana dia datang. Kaifa ja'a Zaidun, kaifa haluka, kaifa tasna'u, kaifa tatbukhu hadha ar-ruj, ila akhirih. Nah, kan ayu di sini, ayu atau ayun. Ayu bihasabi ma tudafu ilaihi. Misalnya ayu talibin najha, ayu talibin najha. Dan ayu ini digunakan untuk apa? Aqil li ghairil aqil, digunakan untuk zaman, makan. Nah, digunakan untuk berbagai kebutuhan pertanyaan. Nah, wal ijabatu عن الاستفهام بهذه الأدوات تكون بتعيين المستفهم عنه وأسماء الاستفهام مبنية ما عدا أي وهي تعرب بحسب موقعه في الجملة. Dan jawabannya ya tergantung apa jawaban yang diminta. Dan isim istifham semuanya mabni kecuali ayu. Nah, contohnya misal man fataha misra, man ismu istifham mabniun fi mahalli raf'in mubtada. Nah, dan fataha di sini sebagai khabar jumlah fi'liyah. Mata al-imtihanu. نعم اسم استفهام مبني في محل رفع خبر مقدم. متى خبر مقدم أصلnya apa? Al-imtihanu mata. Nah, al-imtihanu mubtada. Namun dimajukan mata untuk istifham. Nah, aina taqa'ul Iskandariyah? Nah, di mana Iskandariyah? Iskandariyah itu apa? Apa itu Iskandariyah? Sama salah satu kota di Mesir, Ustaz. Apa bahasa kita apa? Iskandaria. Apa? Dan ini sering antara tuh. Nggak tahu Iskandaria dikenal dengan apa? Dia itu dekat ini terusan Suez. Atau terusan Suez ya sebelah kiri terusan Suez itu ini Iskandaria. Apa namanya? Alexandria, Ustaz. Alexandria. Nah, sering dengar kan Alexandria? Baik. Kita tahu nama-nama yang modern istilahnya. Adapun Iskandaria nama yang sejak lama kita dengar. Baik. Di sini aina ism istifham mabniyun fi mahalli nasbin ala dzarfiyyah al-makaniyah. Yaitu aina di sini sebagai dzarf. Nah, mabni. Nah, taqul Iskandariyatu aina. Dan perlu diperhatikan ya, untuk ismul alam yang seperti ini dia tuh mesti menggunakan hamzatul qata'. Tidak menggunakan hamzah wasl ya, tidak menggunakan hamzatul wasl tapi menggunakan hamzatul qata'. Nah, selanjutnya kaifa haluka. Kaifa ismu istifham mabniun
في محل رفع خبر. في محل رفع خبر مقدم عفوا. في محل رفع خبر مقدم. كيف حالك؟ طيب. ملحوظة di sini تأتي أدوات الاستفهام في أول الكلام دائما كما في الأمثلة السابقة ولا يسبقها غير حرف الجر أو المضاف. Nah, dan tidak didahului oleh huruf jar kecuali huruf jar atau mudhaf. Dan ini mesti di depan. Huruf jar itu mesti di depan. Nah, contohnya di sini min aina, dan min di sini harfu jar. Min aina laka hadha? Nah, adawatul istifhami masbuqatun biharfi jarrin, didahului oleh huruf jar. Nah, dan di sini adawatul istifhami masbuqatun bimudhaf. Nah, di sini apa? Contohnya manziluman. Apa artinya manziluman? Rumah siapa? Kalau kita taruh man di depan, nyambung nggak artinya? Manzilu. Untuk menanyakan rumah ini punya siapa? Nyambung nggak? Enggak. Nggak nyambung. Nah, atau ada kitabuman. Karena jika dan dari segi, jangan deh lihat dulu dari sisi sisi makna. Nah, menyambung atau enggaknya, kita lihat dari sisi susunan saja. Manzil itu ghairu akil dan man digunakan untuk lil akil. Jadi tidak cocok jika ditaruh di depan. Nah, manziluman, kitabuman, jawaluman, baituman, ila akhirih. Wa idza dakhala harfu jarrin ala ismil istifham ala ismil istifhami ma hudzifa minhu al-alifu. Dan ini yang sering kita baca ya. Lima katabta alaina al-qital, contohnya dalam Al-Qur'an. Lima amma yatasaalun, ini aslinya an ma, dan bima ini aslinya bi ma, dan lima, dan ini khusus untuk mim istifham ya, mim istifham. Contohnya kita bilang gini, ukhatibuhum lima ja'ani lima yahduruni minal ma'lumat. Boleh enggak kita kita hilangkan alif pada ma di situ? Ukhatibuhum lima ja'ani minal ma'lumat. Boleh enggak? Ma di situ ma apa? Apakah itu ma istifhamiyah? Ma istifhamiyah bukan. Di situ bukan ma istifhamiyah. Jadi tidak boleh di apa? Dihilangkan alifnya. Nah, dan ini digunakan untuk khusus untuk istifham. Bima, lima, amma, yatasaalun. Yang kedua, katsirun ma tuzadu kalimatu dza ba'da man wa ma al-istifhamiyatain. Dan biasanya ditambahkan dza untuk ma dan man istifham. Wa fi hadhihi al-halah tu'tabaru dza ma'a al-istifham kalimatun wahidatun. Nah, atau kalimatan wahidatan. Contohnya man dza indak. Ini isim istifham mabniyun ala sukun fi mahall raf'in mubtada. Nah, indaka dharfu khabar.
Man dha indak, yaitu siapa yang bersamamu, atau siapa ini yang bersamamu. Contohnya di sini, madza qara'ta, apa ini yang kamu baca? Dha, apa yang kamu baca? Madza ismu istifhamin mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih lil fi'li qara'a. Dan ini maf'ulnya muqaddam, maf'ulun bih muqaddam, maf'ul muqaddam, maf'ulun bih muqaddam. Nuasil wa qad yu'ta bi kalimati alladhi ba'da man dha wa madha. وفي هذه الحالة تعرب الذي خبرا للمبتدأ والجملة بعدها صلة الموصول. Contohnya man dzalladzi jaa, atau dalam Al-Qur'an apa contohnya yang sering kita baca, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Nah, dan di sini alladzi sebagai khabar lil mubtada wal jumlatu ba'daha silatul mausul. Nah, dan yang setelahnya silatul mausul jaa. Man dzalladzi, man dza ismu istifhamin. Perlu diingat ya, man dza ini bergabung menjadi satu seperti yang disebutkan oleh muallif di sini. Aw fi hadhihi al-halah tu'tabaru dza ma'a ismil istifhami kalimatan wahidatan. Dia itu gabung jadi satu kata, bergabung menjadi satu kata. Nah, ismu istifhamin mabniun fi mahalli raf'in mubtada alladhi ismu mawsulin mabniun fi mahalli raf'in khabarul mubtada, fi mahalli raf'in khabarul mubtada. Ja'a fi'lun madin wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa wal jumlatu silatul mawsul. Ja'a. Nah, من ذا الذي يكتب الدرس مثلا، من ذا الذي يجلس هنا إلى آخره. طيب، الباب السادس. نعم، نموذج من الإعراب. Dan ini contoh-contoh إعراب. طيب، وبهذا انتهينا من أسلوب الاستفهام، أو انتهينا من أسلوبي ماذا؟ أسلوبي al-istighatsati wal istifhami. Taib, mungkin sekarang anak kembalikan ke moderator Zidan. Nah, tafadhal. Jazakumullah khairan Ustaz atas dirinya. Bagi para hadirin yang ingin bertanya, saya persilakan. Nah, bismillah Ustadz, izin tanya. Untuk yang tadi uslub istighosah tadi Ustadz, itu dia boleh diganti domir ya Ustadz, kayak yalaha gitu Ustadz? Bukan, yalaha itu untuk ta'ajub ya, untuk ta'ajub. Ya, yang tadi kan ada ta'ajub juga tuh Ustadz. Nggak bisa masuk juga. Jadi konteksnya uslub istighosah itu bisa juga digunakan untuk ta'ajub. Bisa juga digunakan untuk ta'ajub. Misalnya kita bilang apa? Piring. Misalnya piring biasanya digunakan untuk makan, tapi bisa juga digunakan sebagai tutup panci misalnya. Dan dia pada dasarnya bukan tutup panci, bisa juga digunakan. Sedangkan di sana ada banyak tutup panci yang lain. Di sana juga ada uslub ta'ajub yang lain. Nah, yang aslinya memang uslub ta'ajub begitu. Nah, Ustaz. Syukran, jazakallah khairan. Wa iyyakum. Allahu a'lam. Ya, ada lagi? Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Jadi kalau untuk isim istifham, kita i'rabnya lihat dari kalimat positifnya gitu ya Ustadz, atau gimana? Maksudnya kedudukan dari kata tanyanya itu kan dia tadi fungsinya ada nanya macam-macam, tapi kedudukannya kita balikin lagi ke kalimat
apanya ya, positifnya gitu ya Ustaz, atau gimana Ustaz? Bukan balik ke kalimat positif, tergantung posisinya nanti. Dan ahlul lughah itu yaitu ulama nahwu menentukan mana yang jadi, apakah di sini dia posisinya sebagai mubtada atau di sini dia posisinya sebagai khobar. Nah, dan kita lihat tadi berbagai apa namanya, berbagai adawat istifham itu memiliki i'rab yang berbeda-beda, dan itu dilihat lagi bagaimana i'rabnya. Nah, contohnya man, fathah misr, man di sini sebagai mubtada. Nah, adapun aina, misalnya aina taqaziq, aina di sini sebagai apa? Aina dzarf al-makan ila akhirih. Jadi perlu dilihat lagi ya. Sudah jelas? Apakah sudah jelas? Udah ya? Yang ingin bertanya sebelum bab ini juga, maksudnya di bab usul juga nggak apa-apa. Alhamdulillah kita sudah selesai bab salib. Cukup ya Ustaz ya? Alhamdulillah. Itu ada satu Udah. lagi di chat, Akhi. Di chat. Afwan, Afwan karena bacain aja deh. Jadi untuk lam yang istighosa itu namanya lam apa Ustaz? Lam istighosa ya. Wallahu a'lam, belum menemukan nama tertentu untuk lam ini ya. Belum menemukan penentuan namanya, namun di i'rabnya itu sering disebutkan al-jar. Di i'rab menggunakan jar. Nam, Ustaz, syukran, jazakallah khairan. Apa contohnya di sini? Kita lihat sebentar. Kita lihat contohnya. Salah satu contoh. Bukan selubul stop. Ya ala rijalil inqadhi lid-dallin. Rijal, apa ya i'rab rijal? Rijal ini i'rabnya ismun majrur. Ismun majrurun bil lamil maftuhah. Ismun majrur bil lam al maftuhah. Nah, dan dia fi mahalli nasbin. Dia fi mahalli nasbin li'annahu munada. Nah, Terus Ustaz yang lidolinnya itu sebagai posisinya sebagai apa Ustaz? lidolin tadi sebagai apa? Lidolin al-mustaghathulah. Sebagai al-mustaghathulah. Ya, Nah, Ustaz. dan sama, lamnya juga sama di i'rab, yaitu ismun majrurun bilamin maksurah wa alamatu jarrihi mana? Iya. Al-kasrah. Ya enggak? Ya la rijalil inqadh, afwan, lidolin ya. Afwan. Berarti alamatu jarrihi al-ya, karena dia itu jamak mudzakkar salim. Nah, wal maksur ma ba'daha wal maftuh ma ba'daha dalilun 'alaiha. Dan an-nunu apa i'rabnya? Wan nunu 'iwadun 'an at-tanwini fil ismil mufrad. Wan nunu 'iwadun 'an at-tanwini fil ismil mufrad. Baik, wallahu a'lam. Assalamualaikum, Afan Ustadz. Ya. Ada sedikit faedah. Afan ya, ini barusan Ana juga baca di Al-Mu'jam Al-Mufassal tentang lam yang setelah iya tadi yang barusan ditanya ukhti tadi.
lamnya itu lam jar zaidah, itu saja Ustazah. Ustaz. Oh, lam jar zaidah. Harfu jar zaidah. Seperti itu. Baik. Jazakallah khairan. Assalamualaikum. Jazakumullah khairan. Nah, Masya Allah, jazakillah khairan tadi bagi yang memberikan faedah. Ya, ada lagi kolom chat? Itu sih ya, udah. kosong ya, nggak ada Tambah. lagi. Oh ya, dan ini afwan ya, karena tambahkan sedikit aja. Dan ini misalnya ya la rijal inqaz, ini la rijal ini jar majrur ya. Jar majrur, lam di sini harfu jar dan rijalnya majrur, dan dia muta'alliqun bi harfin nida, muta'alliqun bi harfin nida. Kenapa kok bisa muta'alliq bi harfin nida? Karena takdir apa namanya, harfun nida seperti yang kita sudah baca sebelumnya, yaitu fi'il apa, ad'u atau unadi. Afwan, belum sebutkan poin yang ini tadi. Nah, karena takdirnya itu ad'u atau unadi. Karena asal seperti yang kita sudah sebutkan tadi, yaitu apa? Adawatin nida. Nah, adatul istighotsah, yaitu ya, yang dimana ya ini adalah min adawatin nida. Wallahu a'lam. Abdullah bin Zidan. Baik. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita sudah berada di penghujung pengajian Sabahul Mulakhas. Insyaallah kita akan melanjutkan ke bab selanjutnya. Dan juga ini insyaallah bakal ada soal nggak Ustaz? Mungkin insyaallah nanti kita buatkan as'ilah isti'abiyah. Bentar, skip Ustaz. Untuk apa? Ya kalau misalkan kemungkinan insyaallah bakal ada ya semacam kuis untuk pembahasan salib ini ke depan insyaallah. Mohon maaf juga bila tadi telat beberapa menit. Tapi ya alhamdulillah sudah sebelum waktunya sudah selesai. Jazakumullah khairan sekali lagi. Hasilnya billahi taufik wal hidayah. Kita tutup doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Fikum.